Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadim al-wahid al-ahad al-awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Alhamdulillah, tasbih Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di serial bulan Ramadan kali ini. Dan pembahasan kita kali ini sebenarnya sebuah problematika yang terjadi di tengah-tengah umat muslim sekarang secara umum dan lebih khusus kepada para pemuda. Itu terkait masalah begadang yang diawali dengan sebuah cangkir kopi. Ya, yaitu begadang yang diawali dengan secangkir kopi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kita harus tahu dulu sudut pandang syariat terkait masalah begadang ini sendiri. Jadi kita akan sebutkan dulu terkait masalah hukum begadang. Mau itu di bulan Ramadan maupun di luar, maka hukumnya tetap sama. Ya. Yang pertama, bahwasannya secara kesimpulan ya, sebelum Anda sebutkan dalil-dalilnya, secara kesimpulan, begadang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kecuali ada maslahat dan hajat, maka begadang menjadi dibolehkan. Apa itu hajat dan apa itu maslahat nanti kita akan sebutkan, tapi secara kesimpulan terlebih dahulu bahwasannya begadang itu hukumnya makruh. Dan itu berdasarkan dalilnya, kita masuk ke dalam dalil, itu berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-'isha wal haditha ba'daha. Nabi SAW itu benci dengan tidur sebelum waktu Isya dan benci perbincangan setelah Isya. Dari sini para ulama mengambil sebuah faedah bahwasanya para ulama semua sepakat tentang dibencinya pembicaraan setelah sholat Isya yang tidak ada kebaikan padanya. Dan ini dinukilkan sama Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya yang pertama, Nabi SAW itu membenci orang yang tidur sebelum sholat Isya, yaitu antara maghrib sama Isya. Di antara kita mungkin ada yang sudah kelewat ngantuk akhirnya tertidur di antara azan di antara maghrib dan Isya. Memang kita lihat dulu kondisi dia, kenapa dia tertidur di antara maghrib dan Isya. Kalau dia tertidur karena suatu hal yang syar'i, misalkan memang dia super ngantuk, seharian dia udah full kerja kegiatan banyak, kemudian ketika sampai rumah niatnya memang nggak tidur ketika setelah selesai dari sholat maghrib. Cuman kata Allah mungkin karena dia rebahan-rebahan, karena biar rileks badannya, ya kan. Kemudian AC-nya adem, sofanya atau kasurnya nyaman, akhirnya tertidur. Maka yang seperti ini insya Allah tidak dihukumi sebagai orang yang terjatuh dalam kemakruhan. Namun orang yang menyengajakan tidur setelah maghrib, dia tahu bahasanya setelah ini ada sholat Isya, tapi dia tidur langsung setelah maghrib kan, udah ngantuk banget, tidur aja deh, sholat Isyanya nanti aja deh, bisa nanti. Maka dia jatuh dalam kemakruhan dan jatuh juga dalam keharaman. Di antara keharaman yang terjatuh adalah mengundur-undur waktu sholat. Sedangkan Nabi SAW ketika ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling mulia, maka Nabi SAW mengatakan as-salatu fi waqtiha, salat di awal waktunya. Yang kedua adalah dibencinya pembicaraan atau perbincangan setelah salat Isya. Dan memang Nabi SAW disebutkan sama istri-istri beliau bahwasanya beliau setelah sholat Isya itu langsung tidur supaya beliau bisa bangun di sepertiga malam kemudian sholat. Namun berbeda kondisinya dengan kita semua sekarang. Kita sekarang kebalik. Kita menjadikan malam itu siang, siang itu malam. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kita telah jadikan malam itu pakaian. Artinya waktu untuk kita beristirahat, ya kan? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang itu adalah tempat untuk mencari kehidupan. Tapi sekarang kita balik. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لِبَاسًا. Kita jadikan sekarang malam itu adalah tempat untuk beraktivitas, sedangkan siang hari tempat untuk tidur. Kita nggak menyalahkan orang yang memang kerjaannya dia malam. Kita nggak menyalahkan itu. Tapi kita menyalahkan orang yang nggak ada kerjaannya malam, tapi dibikin-bikin ada kerjaan. Udah gitu kerjaannya nggak bermanfaat. Ini kan rugi, sayang waktunya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Masa iya kita menghabiskan waktu kita dengan begadang, dengan ngobrol yang nggak jelas? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi.
Tapi kita paparkan dulu pendapat para ulama dan juga penjelasan mereka beserta dalil-dalilnya. Di antaranya juga firman Allah Azza wa Jalla yaitu huwa alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah Allah yang telah menjadikan malam itu tempat untuk kalian beristirahat, bertempat tinggal, wan nahara mubsira, dan siang hari untuk mencari kehidupan. Dan pada hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla buat orang yang mau mendengar. Jadi kalau antum nggak mau dengar, ya beda cerita. Tapi kita orang-orang yang beriman pasti mau mendengar ayat-ayat Allah. Karena sifat orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sifat orang yang beriman kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang mukmin itu adalah orang yang ketika Allah Azza wa Jalla disebut di sisinya hatinya bergetar. Dan ketika ayat-ayat Allah dilantunkan di sisi dia maka keimanannya bertambah. Itu adalah orang yang beriman. Itu adalah orang yang beriman. Nah, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa malam itu Allah jadikan buat kita tempat untuk kita beristirahat. Sedangkan siang hari untuk mencari kehidupan. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena itu artinya menyelisihi fitrah. Kecuali satu kondisi tadi kita sebutkan, kalau memang kondisi pekerjaan dia memang hanya malam hari. Misalkan dia satpam, atau dia di pabrik tapi shift yang malam, kan dia dipaksa untuk kerja di malam hari. Dan Nabi kita SAW juga mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus selalu mengikuti syarat yang disetujui sendiri. Kalau dia menyetujui dia kerja malam, ya sudah dia jalani. Dan justru kalau dia menyelisihi itu, dia terjatuh dalam dosa besar. Itu membatalkan janji. Taib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengkritisi orang-orang yang mereka berbicara setelah salat Isya sambil mengatakan asamaran awwalal laili wa nauman akhirahu. Apakah kalian melakukan perbincang-bincangan di awal malam sedangkan di akhir malam kalian tertidur? Kenapa Umar sampai ngomong kayak gini? Karena kebiasaan orang saleh adalah ketika sudah salat Isya, sudah malam, maka mereka tidur. Dan mereka nanti bangun lagi di akhir malam sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita di bulan Ramadan ini harusnya kita pakai siang hari kita untuk ibadah, malamnya pun untuk ibadah. Karena kita cuma diminta 1 bulan untuk beribadah full sama Allah Azza wa Jalla. Ya memang sebenarnya di luar juga sama, di luar bulan Ramadan sama. Cuman karena keberkahan bulan Ramadan ini akhirnya kita lebih mudah untuk beramal ibadah. Tapi kalau ada orang yang tetap sulit beramal ibadah selama bulan Ramadan, maka itu karena sebab kebanyakan dosa di hati dia. Kebanyakan melakukan hal-hal yang gak berfaedah sehingga membuat hatinya keras dan dia belum sempat bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga enggak ngefek gitu. Enggak ngefek. Ya. Makanya termasuk da'bus salihin yang disebutkan sama para ulama, kebiasaan orang salih dari zaman dahulu, bahkan daripada nabi terdahulu, mereka itu sering sholat malam. Sering sholat malam. Mereka nggak pernah menyanyiakan waktu dengan sepertiga malam itu untuk hal yang sia-sia. Makanya harusnya kita sebagai seorang yang muslim, kita pakai malam itu untuk beribadah sama Allah Azza wa Jalla di penghujung malamnya. Ya. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, afdalus salati salatu Dawud. Kana yanamu nisful laili wa yaqumu sudusahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Sebaik-baik salat ada salatnya Dawud, dia tidur di setengah malam, kemudian di sepertiga malamnya dia bangun, kemudian di seperenamnya dia tidur lagi. Itu dari Nabi SAW. Nabi SAW disifati, beliau itu setengah malamnya tidur, sepertiganya bangun, kemudian di seperenamnya beliau tidur lagi. Kemudian nanti baru bangun untuk salat subuh. Ini yang sempurna, ikhwas sekalian. Bukan kita dari awal malam sampai akhir malam dipakai untuk begadang. Gak berfaedah gitu pembicaranya juga. Kadang ada subhanallah, ini kita mulai masuk lebih dalam ke kasus real di lapangan. Anak-anak muda di kafe, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, yang namanya nongkrong itu sebuah keharusan. Ya enggak? Jadi malam itu wajib ngopi. Kalau siang, sebelum Ramadan dia udah kebiasaan harus ngopi. Di Ramadan pun juga sama. Cuman kan siangnya dia nggak bisa ngopi nih. Terus gimana? Akhirnya malam harinya dia ngopi. Ada subhanallah. Kita mungkin bukan dibilang ada ya, banyak. Anak muda di bulan Ramadan, ketika azan Isya azan Maghrib berkumandang, mereka buka. Oke, kita bilang oke lah, kamu berbuka dan sebagainya. Ternyata dia buka terus sampai azan Isya, sampai qomat Isya, sampai imam assalamualaikum di salat witir, dia masih di kafenya. Gak pindah-pindah. Ya subhanallah, kapan dia salatnya gitu loh. Dan itu real, itu fakta. Kami pernah lihat sendiri di lapangan, orang-orang yang kayak gitu. Mereka habiskan waktu di kafe dengan berbincang-bincang sesuatu yang gak ada faedahnya sama sekali. Kadang cuma berkhayal,
kadang main game, ya Allah. Ikhwas sekalian, Ramadan itu bukan cuma siang saja, tapi malam harinya juga Ramadan. Ketika di siang hari kita harus menjaga diri dari segala sesuatu yang menghilangkan pahala ketika berpuasa, malam harinya juga sama, kita tahan. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang harus dijaga. Gak bisa kita biarin begitu aja. Masa mau kita diemin udah capek-capek berusaha, ternyata pahalanya kita sendiri yang ngerusak. Kan gak mungkin kayak gitu. Orang yang berakal sehat mana mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Pasti orang yang berakal sehat dia jaga pahalanya. Dia jaga barang berharganya dia. Nggak mungkin dia sia-siain begitu aja. Sehingga buat teman-teman sekalian yang mungkin suka untuk ngafe dan sebagainya, tolong batasin dengan waktu. Jangan kelamaan. Kalau nggak ada hajat, cuma nongkrong nggak jelas, main game, dimiringin begini, mau main bareng, atau gosip, ngegibah, ya Rahman. Apa faedahnya kita ngelakuin itu semua? Ghibah, Allah Azza wa Jalla melarang tentang ghibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Jadi kita itu dilarang sama Allah Azza wa Jalla untuk mencari-cari kesalahan orang. Sekalipun kita benci sama dia. Kita benci sama orang, kita membuat kesalahan sama kita. Kemudian kita benci sama dia, maka kita nggak boleh untuk mencari-cari kesalahan dia demi menjatuhkan kehormatan. Nggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi sekalipun orang jahat sama kita, ya sudah. Antara kita sabar, atau kita doakan dia kebaikan, supaya dia dapat hidayah gitu kan. Kemudian, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan kalian itu saling menggibahi satu sama lain. Ya, menggibahi. Gibah itu apa? Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu yang dibenci sama saudara kamu tentang dirinya. Misalkan orangnya hitam, memang fakta dia hitam, tapi antum bilang putih sebagai untuk meledek dia. Ini nggak boleh. Atau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan yang dia sendiri itu malu untuk kesalahan ini diungkap ke orang-orang lain. Antum ungkap, antum sebarkan di tengah-tengah orang. Ini ghibah. Antum jelek-jelekan dia di teman-teman yang lain, dia itu begini, dia begini. Ini nggak boleh, dan ini dosa besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kalian mau makan bangkai saudara kalian? Tentu kalian nggak akan mau makan itu. Kita makan bangkai aja nggak mau, apalagi bangkai manusia. Terlebih lagi bangkai saudara kita. Nggak akan mau kita ngelakuin hal itu. Ya, terlebih lagi nih, lebih parah lagi. Kadang ada orang begadang, nongkrong, kemudian pembicaranya ngegibahin ulama. Astagfirullahaladzim. Para ulama menyebutkan lahmul ulama su'mun. Dagingnya ulama itu beracun. Sehingga kalau memakan bangkai manusia biasa, kaum muslimin biasa itu seperti makan bangkai yang kita udah benci. Nah sekarang bangkainya ulama atau kehormatan ulama itu beracun. Merusak diri kita juga. Merusak diri kita juga. Jadi ikhwas sekalian, ketika kita mau begadang, maka dibatasi. Pembahasan yang memang perlu untuk kita bahas. Contoh, memang karena di siang hari kita sudah ngejar berbagai kegiatan, ternyata ada yang luput, dan kita baru bisa janjian sama orangnya di malam hari. Maka selesai dari kita berbicara sama dia, tinggalkan. Pun itu juga harus memberikan perhatian kepada masalah sholat. Ya, masalah sholatnya tetap dijaga. Ya, kita tetap kan di kafe-kafe sekarang alhamdulillah sudah ada musola yang nggak mungkin kita nggak hadirin gitu ya. Musola kan enak gitu. Dan biasa di kafe-kafe tuh walaupun azan isya tuh juga sepi gitu. Maghribnya aja sepi gitu musolanya. Anda juga bingung kadang. Orang kalau di kafe itu sholatnya di mana gitu kadang. Suka jadi pertanyaan besar. Padahal ini di bulan Ramadan gitu. Tapi kok nggak sholat gitu ya. Husnuzon aja lah. Mungkin dia udah jamak sholat nggak tahu kapan. Tapi ala kulli hal. Kita ngopi boleh. Ngopi halal. Tapi jangan sampai berkeyakinan juga seperti sebagian orang meriwayatkan sebuah hadis, man kana fi batnihi atharun minal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang ada di dalam perutnya bekas dari kopi, dia bakal masuk surga. Ini ngaco ini hadis. Ini hadis palsu, jelas palsunya. Kenapa? Kopi itu di zaman Nabi belum ada. Jadi nggak mungkin yang namanya hadis seperti ini ada. Ya. Jadi ya kopi aja, suatu hal yang mubah boleh kita makan. Karena hukum asal dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, itu dihalalkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan kopi termasuk yang dibolehkan. Pun perbincangan sebenarnya hukum asalnya boleh. Cuman kalau perbincangan setelah isya tidak ada faidahnya, maka itu dilarang. Nah tadi kita udah sebutkan di awal bahwasannya
Yang dibolehkan dari begadang itu adalah ketika membahas sesuatu yang ada maslahat atau hajat. Contoh hajat, kita butuh berbicara sama bos kita karena ada sebuah hal genting yang terjadi di perusahaan dan baru bisa ketemu sama si bos setelah sholat isya. Maka tafadhol ketemu sama si bos, selesaikan pembicaraan walaupun sampai larut malam karena ada hajat besar. Atau misalkan membahas besok ada kegiatan besar yang mencakup kaum muslimin, kayak berbuka puasa, sholat id misalkan, sampai harus diskusi. Ini naruh lampu ininya gimana, nih sejadahnya gimana, aturannya gimana. Itu dibolehkan, tafadhal. Atau yang lebih penting lagi, hajat seperti hajat kita ingin mengetahui sebuah ilmu. Para ulama terdahulu pernah disebutkan sebagian cerita dari ulama salaf. Ada di antara mereka, saya lupa siapa, tapi mereka pernah bertemu di Masjidil Haram. Kemudian dia ini bertemu sama gurunya di pintu, salah satu pintu di Masjidil Haram. Kemudian mereka berdiskusi di situ tentang masalah fikih. Niatnya itu hanya membahas satu permasalahan. Tapi ya kita tahu lah yang namanya kita sama guru, sama orang yang udah dekat, kadang pembicaraan kemana-mana. Dan kadang karena kita senang dengan guru kita ingin menanya sesuatu yang lebih. Sampai akhirnya disebutkan, dia berbincang sama gurunya ini sampai azan fajar kadhib tiba. Subhanallah. Dari sholat isya sampai fajar kadhib tiba. Ini luar biasa. Berapa jam itu dia berdiri berdua ngobrol. Membahas masalah yang bermanfaat. Jadi kalau anda mau begadang, tafadhol diskusikan masalah agama Islam ini, masalah dakwah, masalah ilmu syar'i, itu dibolehkan, tafadhol. Dan kita juga bisa tahu itu dari para ulama salaf juga. Seperti Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pernah suatu ketika disebutkan, beliau ingin tidur. Tapi ketika beliau ingin tidur, beliau teringat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan sama Bukhari sendiri, yaitu Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi sama An-Nughair? Jadi kisahnya itu adalah Anas bin Malik itu punya kakak namanya Abu Umair. Cuma dia meninggal lebih dahulu daripada Anas bin Malik. Nah, si Abu Umair ini punya burung. Dia burung kayak burung apa namanya? Burung kakak tua gitulah. Sayang banget dia sama burungnya sampai dikasih nama tuh burung. Kata para ulama, dijelaskan di syarahnya itu, si Abu Umair ini sama si Nughair kemana-mana bareng. Sampai qadarullah wa masyafa'al, si Nughair dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dia kembali ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW ini kan orang yang super peka gitu ya. Super peka. Nabi SAW itu peka banget dengan kondisi para sahabatnya. Kok dilihat si Abu Umair duduk di depan pintu rumahnya, diem, termenung, sedih gitu. Orang-orang lewat di depannya Abu Umair mah biasa aja karena nganggap dia anak kecil. Tapi Nabi SAW paham ada sesuatu. Akhirnya disamperin sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu Abu Umair kalau sedih itu pasti urusannya Nughair. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa sama si Nughair? Kemudian si Abu Umair mengatakan, Ya Rasulullah, Nughair meninggal. Oh, akhirnya sedih dipeluk sama Nabi SAW dan sebagainya. Nah, Imam Bukhari, karena sepotong kalimat Nabi SAW ini, sampai nggak tidur sepanjang malam. Dan mencatat sekitar 40 faidah dari satu potong hadis ini. Subhanallah. Ini baru begadang yang berfaedah. Begadang yang berfaedah. Kita nggak bisa tidur gara-gara kepikir, oh hadis innamal a'malu binniyat, apa ya faedahnya? Oh tiba-tiba kepikir, oh faedahnya ini. Kita tulis. Itu berfaedah. Dan kalau bisa kayak gitu. Atau antum kalau mau bergadang juga, bisa begadang dengan dengerin kajian dan sebagainya. Itu kan hal yang baik gitu. Ya. Mungkin juga sebagian teman-teman kita yang talibul ilmi, mereka kalau malam itu dipakai untuk belajar, murojaah dan sebagainya. Karena di siang hari mereka harus datang ke durus, mereka butuh waktu untuk murojaah, butuh waktu untuk sendiri. Makanya para ulama salaf itu, malam hari mereka itu adalah waktu untuk mereka sendiri. Karena mereka pakai untuk mutola'atul kitab, melihat kepada pendapat-pendapat para ulama, melihat ke dalam tafsir Al-Quran, dan mereka pakai malam itu, di dalam waktu malam, selalu. Itu dinukilkan banyak sekali ulama yang demikian. Malam hari mereka adalah waktu mereka bersama ilmu. Bahasanya seperti itu. Ya, waktu mereka bersama ilmu. Nah, tadi seperti Imam Bukhari itu kan berfaedah. Ya, berfaedah. Atau ada maslahat. Misalnya kita ada keperluan yang ya ada maslahat untuk kita, untuk orang lain, maka boleh untuk begadang, ya. Tapi intinya selama kita bulan Ramadan ini, ya, ini kita baru masuk ke pembahasan yang dimaksud. Jangan kita sia-siakan malam bulan Ramadan ini untuk begadang, kemudian untuk membahas hal yang gak bermanfaat. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat, terkadang terjatuh di dalam masalah ghibah, membicarakan sesuatu yang gak bermanfaat dan sebagainya. Ingat, Ramadan itu, jangan kita bilang Ramadan, kita.
Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ayyamun. Fa idza madha minka yaumun, madha minka ba'duk." Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu itu rentetan hari. Kalau satu hari hilang dari kamu, itu artinya sebagian dari kamu hilang. Jadi kalau satu hari berlalu dari kita, artinya kesempatan hidup kita berkurang juga dengan itu. Dan kesempatan itu nggak akan pernah kembali lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Azza wa Jalla nggak akan pernah mengundur jiwa ketika sudah datang ajalnya. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Mereka nggak akan ditangguhkan ke depan maupun mundurin, nggak akan. Kalau sudah datang ajal ya sudah selesai. Nah sekarang kita semua nggak ada yang tahu umur kita berapa lama hidup di dunia ini. Terus mau dihabisin untuk apa? Ya, mau dihabisin untuk apa? Makanya subhanallah buat teman-teman yang masih muda nih ya, masih Gen Z dan sebagainya. Nabi kita SAW pernah mengatakan, walaupun hadits ini diperselisihkan tentang kesahihannya, namun maknanya sahih. Yaitu, inna Allah ajaba rabbukum min syabin laisa lahu sabwah. Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian itu takjub dengan seorang pemuda yang nggak punya sifat sabwah. Apa sifat sabwah itu? Sifat sabwah adalah sifat kenakalan. Kenapa? Karena kebanyakan pemuda itu pasti memiliki sifat nakal. Memiliki sebuah kecondongan untuk mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti tren. Dia FOMO. Dan ini kan ada problem. Sekarang udah ada istilah FOMO ya. Fear of missing out. Gitu. Jadi orang, apa yang terjadi sekarang? Oh, saya nggak boleh ketinggalan. Saya harus ikut juga. Hatta makanan aja tuh sampai orang bela-belain. Ngantri panjang cuma demi donat, demi es teh, demi jus. Ya subhanallah. Buang-buang waktu itu semua. Kita nggak dapat tuh makanan, nggak akan rugi. Tapi waktu kita terbuang-buang buat ngantri sama makanan itu, rugi kita. Udah gitu kita tahu makanan itu setelah kita makan jadi apa? Jadi kotoran. Makanya manfaatkan Ramadan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Terutama melakukan ibadah dan amal ketaatan. Karena Ramadan ini memang momen untuk memperbaiki diri kita. Ya, ikhwas sekalian, kita jadikan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita. Untuk menjadikan kita itu hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, lebih semangat dalam beribadah, lebih semangat untuk melakukan amal ibadah, menjauhi larangan Allah terutama itu. Dan karena juga sedih ya, anak-anak pemuda yang begadang, yang nongkrong itu kadang ikhtilat. Ya subhanallah, ikhtilat gimana ceritanya coba? Laki-laki sama perempuan nongkrong bareng, tidak ada had satu sama lain, tidak ada batas. Terkadang bercandanya kelebihan, ketawa-ketawa, sampai nanti saling mukul, saling nyentuh sama satu sama lain. Ya subhanallah. Di mana kita kaum muslimin? Kalau pemuda kaum muslimin masih kayak begini, Islam gimana mau maju? Gimana mau maju? Sedangkan kalau kita lihat ke sejarah-sejarah terdahulu, Islam itu maju juga karena banyak pemuda-pemuda yang hebat. Kita bisa tahu ya, bahwasanya para ulama itu mengkategorikan sahabat itu menjadi dua. Kibarus sahabat sama sigarus sahabat. Sahabat-sahabat besar dan sahabat-sahabat kecil. Ini antum lihat, sahabat-sahabat kecil ini banyak banget. Dan kebanyakan mereka jadi orang yang beneran gitu, orang yang jadi. Ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr Ibnu Al-As, kemudian ada Abdullah Zaid bin Thabit dan sebagainya gitu. Banyak yang muda, Ali bin Abi Thalib, walaupun dia kibar tapi dia umurnya muda gitu ya. Tapi mereka orang-orang yang berhasil gitu. Mereka jadi pemuda yang berhasil. Mereka nggak sia-siain waktunya. Nah, ada kisah juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu pernah suatu ketika ingin mengambil ilmu dari seorang sahabat. Kita harus tahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini keturunan Rasul, habaib dia. Keturunan dari Al-Abbas, pamannya Nabi SAW. Benar-benar nasabnya tinggi banget. Dia pernah suatu ketika ingin mengambil ilmu dari seorang sahabat. Cuman dia enggan. Dan dia segan dengan sahabat ini kalau ngetuk pintu rumahnya malam-malam. Antum bayangin dia datang ke rumah sahabat ini malam-malam. Sehingga akhirnya Ibnu Abbas karena nunggu sahabat ini keluar, tertidurlah di depan pintu rumahnya. Dia beralaskan bumi, beratapkan langit. Sampai akhirnya pagi hari ketika fajar kadzib sudah dikumandangkan ya. Maka keluarlah sahabat ini, kaget dia ingat, loh ada Ibnu Abbas di sini. Kemudian dibanguni Ibnu Abbas, kemudian bilang, Ibnu Abbas, ada apa engkau kemari? Kemudian kata Ibnu Abbas, aku mau ambil ilmu dari kamu. Kata dia, Ibnu Abbas, kalau kamu minta saya datang ke rumah kamu, saya datang. Tapi Ibnu Abbas bilang, enggak begitu. Ilmu itu harus kita yang datangin, bukan ilmu itu yang datang kepada kita. Tapi untuk melihat waktu dia malamnya dipakai untuk menuntut ilmu gitu. Untuk menuntut ilmu. Makanya kita sudah manfaatkan waktu malam kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan disia-siakan. Jangan habisin waktu dengan begadang. Karena nanti yang uniknya, di siang harinya tidur. Ini gimana jadinya?
siang harinya tidur dengan alasan, ya kan yang penting saya nggak ngelakuin maksiat. Ya nggak begitu konsepnya. Ketika siang hari tetap kita diperintahkan untuk ibadah, bukan untuk tidur. Nanti habis ini berdalil dengan naumus shaim ibadah lagi. Aduh, ya tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu hadis dhaif, nggak bisa dijadikan amalan. Ya, nggak bisa kita jadikan dalil. Jadi intinya kita jangan sampai tertipu dengan sedikitnya amal kita. Kita perbanyak amalan kita manfaatkan bulan Ramadan ini terutama siang dan malamnya. Anda nggak bilang cuma siang ataupun cuma malam, dua-duanya manfaatkan. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun semangat dalam menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada tutur kata yang keliru, Anda mohon maaf. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan untuk ikhwas sekalian, semoga Allah berikan kita taufik semua dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah bisa menjadikan kita Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang pernah ada di dalam hidup kita. Sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang spesial, berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita jadikan ini momen untuk berubah. Ya, jadi hashtag berubah gitu kan. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.